Halo para penonton setia Pijak Talk, kembali lagi bersama saya Dandi Itual. Kali ini di Pijak Talk kali ini bakal ngomongin tentang hukum dan algoritma. Nah, seperti yang kita tahu, algoritma ini udah dipakai di berbagai macam sendi kehidupan, mulai dari media sosial, hubungan antar teman, di pemerintahan, di bidang bisnis, dan lain-lain. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal ngobrol dengan Erwin Wijaya Sinaga. Nih, pernah belajar hukum di UGM. Halo semua. Halo, sehat Win? Sehat, sehat. Gus Dandi sehat. Oke, nah tapi sebelum kita ngomongin hukum dan algoritma, menurutku penting untuk tahu dulu sebenarnya prinsip-prinsip dalam hukum itu apa aja. Karena biasanya ketika kita ngomongin teknologi, kalau penerapan teknologi dalam suatu bidang tanpa mengetahui sebenarnya prinsip-prinsip di dalam bidang itu apa, jadinya nanti tersesat gitu loh. Nah, seperti yang kamu bilang, Win, pernah bilang ke aku kan, di hukum itu ada 3 prinsip gitu. Ada kepastian hukum, ada keadilan, ada kebermanfaatan. Nah, Ya. bisa dijelasin 3 prinsip itu gimana dan secara teori apakah itu harus seimbang dalam penerapannya atau gimana? Atau ada atau salah satu prinsip dikedepankan dibandingkan dengan yang lain. Itu secara teori ya. Tapi dan secara penerapan gimana pada prakteknya gitu loh. Apakah Oke. sesuai dengan teorinya atau enggak gitu. Silakan. Ya. Oke. Mas Gus Dandi. Jadi seperti yang dibilang itu salah satu prinsip mungkin ya. Jadi ada sekian banyak prinsip hukum. Prinsip hukum yang paling umum dan yang paling dasar mungkin teman-teman tahu adalah prinsip hukum legalitas. Tentang nulla puna sine lege previali, bagaimana hukum berbicara tidak akan ada pidana tanpa suatu adanya hukum terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Sementara yang disampaikan berkaitan dengan algoritma ini adalah suatu prinsip yang pernah dikemukakan oleh Gustav Ransbach. Itu adalah seorang ahli filsafat hukum dari Jerman. Beliau juga pernah jadi menteri kehakiman di Jerman kalau nggak salah. Dan dalam opini atau gagasan beliau pernah menyatakan ini, Bang Dandi, bahwa ada 3 prinsip atau objek di dalam hukum itu sendiri. Bagaimana, apa yang sebenarnya tujuan hukum sebenarnya, bukan prinsip hukum, yakni tujuan hukumnya adalah keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan. Nah, ketiga tujuan hukum ini sebenarnya harus dijalankan secara bersama-sama nih, Bang Dandi. Nah, namun tentunya dalam setiap pembentuk undang-undang, pembentuk hukum, pemerintah atau negara dalam membentuk undang-undang, pasti dari ketiga tujuan ini bisa jadi bertentangan ketika seyogyanya ketiga-tiganya ini harus dijalankan. Bertentangan dalam arti apa? Bertentangan pasti majority hanya 2 dari 3 yang bisa dijalankan, antara mungkin kepastian dan kebermanfaatan, atau keadilan dan kebermanfaatan, nah kemudian kepastian disampingkan dan sebagainya. Itu konkretnya misalnya di dalam banyak kasus-kasus yang orang bilang mainstream atau orang awam bilang hukum ini nggak adil gitu kan, hukum di Indonesia nggak adil. Ya kenapa? Karena dalam penerapannya atau dalam hakim menerapkan sanksi atau pidana, itu hakim selalu mengedepankan kepastian. Sekarang kalau mau bilang gimana sih mengukur keadilan, misalnya maling sendal, maling ayam dengan maling misalnya maling apa Bang? Apa yang lebih besar ya? Maling istri orang enggak? Mungkin maling Beda istri ya? orang, beda. Atau Ya maling koruptor lah gitu misalnya. ya. Oh, ada yang dibilang maling sendal dihukum 15 tahun, sementara koruptor hanya dihukum 5 tahun, itu belum nanti diberikan grasi, remisi, jadi 1 tahun, sepertiga lalu bebas, dan lain-lain. Ya itulah suatu
apa ya, perbenturan tujuan hukum itu sendiri seperti itu. Namun ketika ketiganya saling bertentangan atau saling berbenturan, itu menurut Gustav Ashworth, maka keadilanlah yang harus dikedepankan seperti itu. Oke. Nah, kalau hubungannya dengan algoritma, ini menurutmu gimana? Karena kalau aku lihat apa namanya, obrolan algoritma dan hukum ini kayaknya lebih bisa mewadahi dua tujuan, ya, yang kepastian hukum sama kebermanfaatan kalau aku lihat ya. Nah, cuman kalau dari tadi yang siapa tokoh tadi, Gustav, itu katanya hukum yang harus dikedepankan berarti keadilan gitu. Betul, Nah, betul. menurutmu nih gimana kalau penerapan algoritma dalam hukum nih potensinya gimana? Maksudnya segi-segi apa aja yang bisa dimasuki oleh algoritma, dalam arti berarti keputusannya dilakukan secara otomatis ya? Iya, iya. Tidak ada campur tangan manusia maksudnya. Betul. Nah, ini di bagian hukum yang gimana yang Nah, mungkin diterapkan algoritma itu nah, sehingga bisa membantu manusia untuk nah. mencapai yang kepastian hukum dan kebermanfaatan. Hmm. Tapi ada nggak sisi-sisi hukum yang sebenarnya tidak bisa dilepaskan secara semuanya kepada algoritma, Betul. yaitu keputusan yang otomatis, tapi harus tetap ada penilaian dari manusia gitu. Mungkin Betul. berhubungan dengan keadilan tadi ya. Iya. Ya, gimana? Nah, sebelum itu perlu satu konteks dulu. Kita tinggal di Indonesia mungkin mengenal pluralisme hukum. Indonesia sebagai negara hukum menurut konstitusi mengenal pluralisme hukum. Tentu ada hukum negara, yaitu Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, terus kemudian ada hukum agama, itu berkaitan nanti tentang bagaimana berkeluarga, bagaimana waris, dan lain-lain. Kemudian juga ada hukum adat yang menariknya di Indonesia ini. Nah, bisa saja apabila ada perselisihan di suatu masyarakat adat, yang digunakan adalah hukum adat, bukan hukum negara. Seperti itu bisa saja terjadi, misalnya tergantung hukum adat dari daerah masing-masing. Sementara ketika berbicara hukum negara, ini ada banyak lagi cabangnya. Kita bisa bicara tentang cabang hukum perdata, pidana, administrasi negara, tata negara, dan lain-lain. Nah, untuk berbicara terkait algoritma hukum, sebenarnya menurut aku nih, Bang Dandi, yang nggak bisa dicampuri atau diotomatisasikan dengan algoritma, yakni hukum pidana. Karena kalau kita bicara tentang algoritma kan berarti segalanya otomatis gitu ya. Nah, mengenai otomatis itu tentu bisa diaplikasikan applicable dengan pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran lalu lintas dan lain sebagainya nih, yang mengedepankan suatu kepastian, yang tidak butuh alat bukti lebih, yang tidak butuh pertimbangan hakim dalam menentukannya. Misalnya jelas-jelas orang lewat di Jalan Sudirman kemudian tidak pakai helm, maka dia langsung kena pasal pelanggaran lalu lintas tidak memakai helm, misalnya dendanya 500.000. Ada orang yang nggak boleh U-turn di Sudirman, ternyata di U-turn di Jalan Sudirman, maka dia kena denda sekian 100.000. Nah, itu contoh konkret algoritma yang mengedepankan kepastian mungkin ya. Jadi sudah dilakukan sih di Indonesia melalui tilang-tilang online, yang nanti prosedur tilangnya akan dikirim ke rumah, kemudian kalau mau perpanjang STNK baru ditagihkan dendanya seperti itu. Nah, namun kalau bicara tentang hukum pidana kan kalau mau bicara lebih lanjut ada dua nih sebab dipidananya seseorang. Bisa jadi karena dua hal tersebut adalah karena kejahatan dan pelanggaran. Nah, kalau pelanggaran seperti yang sudah disebutkan tadi, ada pelanggaran tipiring, tindak pidana ringan, dan pelanggaran lainnya. Nah, kalau hukum pidana biasa itu terdiri dari dua lagi nih. Ada tentang kesengajaan, kesalahan itu ada tentang kesengajaan dan kealpaan. Jadi orang alpa itu
ceroboh, orang alpa aja tidak bisa ceroboh aja itu bisa dipidana. Dalam artian misalnya orang apa ya, kealpaan yang konkret susah juga sih. Tapi kealpaan dengan arti membiarkan suatu tindak pidana terjadi itu saja sudah bisa dipidana. Nah, hal-hal seperti inilah yang nggak bisa dibawa ke dalam algoritma atau otomatisasi hukum, karena dia tidak hanya mengedepankan kepastian, tapi dia juga membutuhkan hukum acara pidana, yakni membutuhkan 184 KUHP ya, membutuhkan 2 alat bukti yang sah plus 1 kehakiman hakim untuk melakukan putusan pengadilan seperti itu. Jadi mungkin itu sih Bang Dandi, susahnya membawa hukum pidana ke algoritma hukum. Ya, kalau secara teknis saat ini mungkin kayak gitu ya gambarannya. Cuman kalau melihat perkembangan dari algoritma gitu, itu kan sekarang pencapaiannya bukan cuman bisa meniru hal-hal kegiatan-kegiatan fisik yang dilakukan oleh manusia, tapi juga ke kreativitas, emosi, dan soft skill dan lain-lain gitu ya. Jadi contohnya misalnya udah banyak algoritma yang bisa bermain catur, bahkan mengalahkan pecatur dunia gitu ya. Terus bisa mengkompos musik, itu kan udah berhubungan dengan perasaan. Nah, apakah itu tidak bisa kemudian nanti masuk ke penilaian yang tindak pidana biasa tadi gitu, yang bukan pelanggaran yang kamu bilang tadi kan? Ya. Masuk ke tindak pidana. Jadi apakah nggak mungkin bisa masuk ke sana gitu loh. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang spesial dari manusia di bidang hukum ketika kemampuan soft skill yang selama ini dianggap spesial dimiliki oleh manusia dalam bidang hukum, ketika itu udah bisa dicapai oleh algoritma. Nah, apa sebenarnya yang nggak bakal bisa dicapai gitu loh. Jadi aku tetap penasaran apa yang unik dari manusia gitu di bidang hukum. Kalau masalah penilaian tadi soft skill, perasaan dan lain-lain kan kayaknya bisa dicapai gitu loh. Ya yang nggak bisa dicapai ini sih Bang Dandi, karena adanya suatu proses penyelidikan, penyidikan, sampai adanya proses persidangan sampai putusan. Nah, yang nggak bisa dicapai itu adalah, mungkin bisa dicapai mengumpulkan alat bukti yang secara jelas terang itu mungkin bisa digunakan algoritma. Misalnya orang mencuri kan unsurnya itu adalah barang siapa yang memindahkan atau memindahkan secara sengaja maupun tidak sengaja gitu ya, kalau nggak salah ya, 363 KUHP. Nah itu mungkin bisa kalau misalnya buktinya secara terang, dia mencuri, kemudian mungkin psikologisnya juga bisa diukur dengan alat pendeteksi kebohongan dan segala macam. Tapi kalau kita melihat kasus yang lebih konkret nih, kasus yang lebih jauh, lebih sulit, misalnya dalam persidangan Jessica, ada yang bilang itu 338, ada yang bilang itu 340, ada yang bilang itu bukan keduanya. 338 itu pembunuhan, 340 adalah pembunuhan berencana, dan ada yang bilang itu bukan keduanya karena tidak ada alat bukti yang mendukung itu kecuali petunjuk. Nah, waktu itu juga kasusnya hanya menggunakan si jaksa dan si hakim, kalau tidak salah, hanya menggunakan kalimat setidak-tidaknya gitu loh, setidak-tidaknya. Jadi setidak-tidaknya beliaulah yang paling mungkin bersalah gitu loh. Jadi disitulah sulitnya dalam menggunakan algoritma hukum ini, karena pengumpulan alat bukti yang terhadap kasus-kasus yang belum terang ini itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan algoritma atau dengan mesin atau dengan pendeteksi kebohongan simpel itu dan lain-lain, karena butuhnya 2 alat bukti dan keyakinan hakim juga untuk mengukur masa hukuman dan lain-lain. Nah, terlebih sentences, kalimat dalam politik hukum, penulisan hukum kita itu tidak exact, tidak semuanya exact. Misalnya pembunuhan 338 dihukum dihukum selama 15 tahun. Nah, itu nggak exact seperti itu. Tapi ada frasa yang bilang paling lama adalah 15 tahun gitu. Atau ada juga undang-undang lainnya yang menyatakan paling sedikit 3 tahun misalnya dalam kasus lain.
paling lama 15 tahun. Jadi adanya suatu rentang ya, ketidakeksakan itulah peranan hakim untuk menentukan sesuai dengan keyakinannya berapa hukuman pidananya yang dijatuhi. Nah, beda halnya dengan misalnya pelanggaran lalu lintas tadi. Semuanya sentences dari politik penulisan hukumnya exact. Tidak memakai helm, maka denda 500.000 atau diganti dengan kurungan 2 bulan, misalnya seperti itu. Bisa dijelasin dulu nggak kenapa penulisan ada hukum-hukum yang dia tidak eksak gitu loh? Itu tujuannya apa gitu? Berhubungan dengan 3 tujuan tadi mungkin ya? Itu sebenarnya ada yang namanya Watson Chow kalau nggak salah ya. Itu balik lagi dengan maksud atau niat si pembentuk undang-undang. Mungkin dalam kasus pembunuhan misalnya. Anggaplah misalnya kasus pembunuhan anggaplah ya, aku juga lupa, paling sedikit barang siapa yang mengambil nyawa orang lain dengan sengaja maupun tidak sengaja akan dipidana anggaplah paling sedikit 8 tahun dan paling lama 15 tahun. Nah, kenapa ada rentang itu? Karena setiap kasus itu tidak sama kronologinya, tingkat kesadisannya, caranya dan lain-lain. Ada yang bunuh misalnya karena membela, misalnya temannya ada dilecehkan, kemudian dia membunuh si peleceh itu. Ada juga yang itu dipenjara. Padahal itu juga bisa masuk dalam pembelaan terpaksa kalau di dalam hukum, dan itu sebagai syarat penghapus atau pemaaf pidana seperti itu. Nah, ada juga misalnya ada yang membunuh orang cuma sekali nusuk, tapi ada juga yang membunuh orang dengan bertubi-tubi tusuk lalu dimutilasi dan lain-lain. Ada juga yang membunuh orang dengan diracun, ada juga yang membunuh orang dengan dibom dan lain-lain. Jadi adanya jarak antara maksimum dan minimum itu adalah tergantung dengan tingkat beratnya suatu peristiwa hukum itu dilakukan. Jadi hakim bisa menilai dari situ sih Bang Nandi, seperti itu. Ya. Nah, kalau balik tadi ke ketidakmungkinan algoritma mengambil seluruh keputusan hukum, berarti kalau dari penjelasanmu tadi aku menangkapnya berarti batasannya itu di penafsiran teks hukumnya ya, berarti ya? Teks hukumnya ya. Iya, maksudnya kan hukum itu berbentuknya itu bahasa ya. Berbentuk tuh bahasa, dan bahasa itu selalu tafsirannya macam-macam gitu. Bisa, betul. Nah, mungkin maksudmu tadi berarti karena hukum itu dibentuk oleh bahasa dan tafsiran sebuah kata itu bahkan bisa berubah di masa depan gitu ya? Bisa. Bisa gitu kan? Bisa jadi. Sebuah kata di bidang hukum itu misalnya sebuah kata benda di hukum itu maksudnya di masa depan bendanya bisa berubah gitu kan ya? Bisa berubah. Bisa paling jelas masalah denda. Mungkin ada masih sampai sekarang masih ada undang-undang yang mungkin sudah diperbaharui dengan ditegaskan lewat perma dan lain-lain. Misalnya dulu dendanya cuma 200, sekarang sudah dikali 1 juta, misalnya jadi 20 juta seperti itu. Iya, berarti ada kemungkinan, maksudnya tafsiran bahasanya bahkan berubah menjadi sesuatu yang belum pernah terpikirkan gitu ya? Ya, bisa jadi. Ya, dan algoritma itu kan cirinya itu selalu mengandalkan histori gitu, data histori ya. Nah, tidak bisa sesuatu yang belum ada gitu ya. Mungkin itu ya kali ya. Betul. Bisa jadi seperti itu Bang Dani. Dan sistem hukum di Indonesia ini sangat-sangat tekstual nih. Sangat-sangat. Oh, jadi sangat mengacu sama teks ya? Sangat mengacu sama teks. Sangat mengacu. Jadi sumber hukum ada banyak. Sumber hukum ada undang-undang, ada doktrin, sama ada jurisprudensi, sama ada yang keempat ini dalam special case adalah putusan yang berkaitan dengan pengadilan internasional lah, seperti itu. Nah, di Indonesia sumber hukum yang paling utama itu adalah undang-undang itu sendiri. Jadi setiap kasus pasti harus dilihat undang-undang tertulisnya nih Bang Dandi dan teman-teman. Sementara di Amerika, nah itu adalah prinsip non-binding precedent artinya.
Nah, sementara di negara-negara yang mempunyai sistem hukum berbeda dengan kita, itu menganut sistem binding precedent. Jadi dia sumber hukumnya itu jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah putusan hakim. Jadi misalnya pada beberapa tahun yang lalu ada pembunuhan dengan racun misalnya seperti itu di satu kafe kopi. Rangkaian kejadiannya racunnya dituangkan, kemudian yang minum ya terus ternyata racunnya adalah sianida dan dia diputus meninggal, korbannya meninggal dan itu pengadilannya diputus 20 tahun misalnya. Nah, di 2 tahun kemudian ada kasus serupa, sangat-sangat persis. Namun misalnya ternyata selain dikasih sianida, ternyata setelah itu korbannya itu dimutilasi misalnya. Nah, itu bisa jadi tidak mengacu pada undang-undang. Jadi ini udah ada nih 2 tahun yang lalu, 20 tahun hukumannya. Ini tinggal tambahan mutilasi nih. Kalau misalnya tambahan mutilasi berarti itu balik ke keyakinan hakim lagi. Atau misalnya kalau nggak ada mutilasi berarti sama persis hukumannya ada 20 tahun seperti itu. Jadi nggak. Jadi itu suatu kelebihannya karena ada prinsip bahwa hukum itu selalu ketinggalan dari zamannya. Aturan itu selalu ketinggalan dari zaman. Jelas karena buat hukumnya kapan, sementara perkembangan zaman sangat secepat ini kan. Nah, itulah suatu manfaat dari sistem hukum yang menganut binding precedent. Jadi dia tidak mengacu pada teks. Itu sih Bang. Dan di Indonesia nggak kayak gitu ya. Nggak kayak Sangat gitu. sangat mengacu sama teks. Sangat mengacu sama undang-undang Nah, teks. misalnya yang nggak sangat mengacu sama teks nih ya, maksudnya lebih fleksibel ya. Katamu tadi ketika kejahatannya sama dan bukti-buktinya sama persis, itu bisa diputuskan secara sama dengan kasus yang sebelumnya. Nah, tapi aku pengen nanya nih, apakah unsur keadilan di situ dipenuhi loh? Karena bagaimana mungkin menghukum seseorang yang hari ini meskipun kejahatannya dengan ya bagaimana mungkin menghukum kejahatan seseorang hari ini dengan orang lain di masa lalu gitu. Mungkin nggak jauh-jauh amat, bisa 2-3 tahun yang lalu. Meskipun yang dilakukan sama persis bukti-buktinya, aksinya dan lain-lain, tapi kan kayak kamu tadi bilang motif itu juga sangat berpengaruh gitu ya dalam penilaian hukum gitu. Nah, jadi menurutku kok nggak bisa gitu loh di kejahatan hari ini langsung karena sama persis dengan kejahatan 2-3 tahun lalu hukumannya disamain misalnya dipidananya sama lamanya, dendanya dan lain. Itu kan bisa dipakai algoritma kalau kayak gitu kalau disamain persis dengan kasus sebelumnya ya. Tapi kok menurutku nggak adil gitu loh buat orang yang melakukan kejahatan hari ini kok aku dinilai sama dengan orang itu gitu loh. Oke. Nah, jadi karena keadilan itu bisa dibilang apa? Kita mau menganut keadilan itu subjektif atau keadilan itu objektif lah ya. Jadi keadilan sendiri pun itu harus diperdebatkan ya? Keadilan itu diperdebatkan dulu nih. Keadilan itu subjektif atau objektif. Sama seperti perdebatan adil nih dari awal perkara nih. Menilai adil, misalnya ada seorang pembunuh, tapi dia baru ditangkap polisi nih. Tapi dia sudah jelas-jelas terbukti membunuh, ditangkap tangan oleh masyarakat, dia membunuh. Perdebatannya itu adil nggak adil ada di tataran praduga tak bersalah, presumption of innocence. Nah, sekarang ada yang bilang itu nggak boleh disebut pembunuh, karena dia bisa disebut pembunuh ketika dia sudah mendapatkan putusan inkrah, putusan pengadilan yang sah oleh hakim. Nah, gitu. Jadi maksud aku mau bilang status awal aja itu sudah diperdebatkan mengenai keadilan. Dia itu pembunuh atau bukan. Jadi kalau misalnya mau sampai putusan itu juga bakal diperdebatkan mengenai keadilan itu sendiri. Sementara presumption of innocence itu adalah milik hakim kan. Jadi bagaimana hakim melihat si pembunuh itu sebelum terbukti ya dia bukan pembunuh. Presumption of innocence itu bukan milik masyarakat, bukan milik kita. Jadi bukan milik media. Jadi nggak masalah media mau bilang
itu pembunuh, di koran-koran nggak masalah. Mau bilang si X adalah koruptor walaupun belum terbukti itu nggak masalah. Karena asas praduga tak bersalah itu milik hakim, bukan milik masyarakat, bukan milik media. Nah, balik lagi nih, jadi ngelebat. Jadi agak keliru ya, maksudnya kalau bilang betul. masyarakat harus menerapkan praduga tak bersalah. Betul. Itu agak keliru karena itu keliru. Haknya hakim ya. Haknya hakim, itu keliru besar. Jadi itu kalau misalnya ada yang mengkritik koran, Twitter, tajuk-tajuk berita dan lain-lain, koruptor, kok belum diputus inkrah, baru pakai rompi oranye sudah dibilang koruptor, si A, si B. Terus nggak tahu lah ya, masalah inisial juga sebenarnya boleh nggak namanya ditulis terang, misalnya Dandi Ihwal dan itu, atau DI saja, itu nggak masalah menurut aku, karena Mahkamah Konstitusi pun sudah mengatakan presumption of innocence itu adalah milik hakim, bukan milik kita, bukan milik media massa gitu. Nah itulah. Nah balik lagi. Oke, lanjut. Balik lagi lah nih ke keadilan. Iya, keadilan itu kita mau lihat keadilan itu subjektif atau objektif. Sementara yang menentukan keadilan itu hakim, subjektivitas hakim. Karena syarat untuk dapat diputus itu 2 alat bukti plus satu keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim itu udah subjektif itu sendiri. Nah, kalau mau bilang sebenarnya adil nggak sih 2 tahun yang lalu kasusnya, terus sekarang dipakai lagi dengan kasus yang sama, itu tergantung perspektif masing-masing masyarakat. Kalau aku menilai sih adil-adil aja, Bang. Kalau aku menilai. Bahkan kalau kasusnya belum dalam konteks waktu yang lama sekali, itu sangat adil. Karena biar tidak ada kejadian-kejadian seperti maling ayam 15 tahun, sementara koruptor 2T cuma 2 tahun. Biar nggak ada kasus-kasus seperti itu lagi. Jadi ketika di sebelumnya nih udah ada maling ayam yang 15 tahun, nah kasus-kasus koruptor itu bakal lebih bisa jantungan lagi. Itu bakal bisa jadi suatu trauma, bisa jadi suatu penghambat atau suatu pencegah korupsi, karena mereka sudah tahu presidennya maling ayam 15 tahun, apalagi misalnya yang bersangkutan mau maling duit 2T bisa jadi 50 tahun atau seumur hidup, gantung, tembak atau lain-lain. Dan itu salah satu gunanya algoritma di situ ya, maksudnya biar tidak ada ketimpangan putusan itu ya. Bisa, benar. Konsistensi, kepastian hukumnya lebih terjamin ya. Lebih terjamin, benar. Sebenarnya lebih terjamin, seperti itu. Tapi nggak bisa diterapkan di Indonesia karena kita non-binding presiden gitu kan. Oke. Jadi di konteks negara lain ya. Negara lain mungkin suatu saat akan terjadi, Bang, di negara kita atau lebih dulu di negara lain. Nah, sepanjang sampai saat ini nih, setelah lama kita ngobrol nih, berarti kamu masih optimis tidak semua hal di dalam hukum itu bisa diambil alih oleh algoritma ya, masih tetap butuh manusia ya. Betul, optimis, masih butuh. Jadi masih ada masa depan yang cerah buat mahasiswa hukum ya. Masih ada. Benar. Ya itu sebenarnya algoritma itu ada baiknya juga, Bang. Untuk aku sebenarnya malu bilang ini, mau bilang banyak juga hakim yang masih mungkin terpengaruh lah sama materi yang diberikan, disuguhkan. Jadi dengan adanya algoritma ini upeti yang diberikan kepada hakim itu berkurang dan hukuman jauh lebih adil gitu. Hubungannya gimana, maksudnya bisa lebih diperjelas nggak antara ada penerapan algoritma dan berkurangnya upeti itu? Nah, algoritma kan exact ya, Bang ya. Algoritma misalnya maling ayam 15 tahun maka hukumannya 15 tahun, maka maling koruptor misalnya jadinya 50 tahun lah. Entah gimana perhitungannya nanti di algoritma itu. Nah, itu kan mesin yang bekerja, Bang. Sementara mohon maaf banyak adalah 1-2 kasus misalnya pengadilan korupsi, hakimnya itu masih bisa disuap, masih bisa digratifikasi, dan itu benar-benar mempengaruhi putusan. Jadi dengan hadirnya algoritma yang sudah exact itu mungkin bisa mengurangi itu, karena algoritma nggak butuh upeti, ya nggak butuh
suatu pengaruh untuk masa lamanya hukuman atau pidana itu sendiri. Jadi lebih membantu kontrol ya. Benar, membentuk kontrol sebenarnya. Oke. Nah, ada lagi nggak yang belum aku tanyain tapi kamu pengen ngomongin terkait dengan hukum dan algoritma ini? Karena aku udah kehabisan pertanyaan. Tapi by the way, aku udah udah lama lulus, jadi aku kalau ngomong agak sembarangan tadi masalah lamanya Ya hukum. justru ini pengingat sekarang. Mengingat ya, iya. Misalnya tadi unsur-unsur 363, 362, 338, 340 nanti kalau ada yang nonton, mohon maaf sebelumnya. Apalagi ya by the way yang mau dibilangin, udah sih Bang, jadi kalau melihat teknologi ya, melihat Silicon Valley yang semakin berkembang, mungkin kedepannya bakal ada sih algoritma hukum ini, tapi bisa dimulai, sudah dimulai bahkan ya, sudah dimulai di tilang online, CCTV online. Cuma dia itu belum front end, belum, jadi dia masih belum tuntas algoritma atau ininya Bang, penindakannya atau penghukumannya. Jadi kalau bisa setiap dari kita mungkin sudah punya big data ya, dan barang siapa yang melanggar itu bisa langsung di auto debit dari rekeningnya untuk pembayaran denda dan lain-lain. Jadi kepastian itu sudah semakin ada gitu. Ya, biar tilangnya nggak selesai di jalan gitu ya. Kan itu bisa juga gitu. Iya, nggak bilang gitu sih. Iya, maksudnya ya kepastian hukum tadi ya, konsistensi hukum ya, penerapan ya. Ya. Oke, mungkin itu dulu. Disambung lain waktu kalau ada bahasan lain. Oke, dari pertanyaan kita udah semua kemarin. Udah. Udah ya. Oke. Ya, terima kasih Erwin sudah membagi ilmunya dan udah mengingat-ingat pelajaran masih waktu kuliah. Oke, buat yang nonton terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di Pijak Talk berikutnya. Jangan lupa follow pijak.id buat update acara-acara di sana, banyak. Ada tulisan-tulisan juga, ada diskusi mingguan Pijak Reading Group, dan ya beberapa konten lain. Oke, sekali lagi makasih Erwin. Sama-sama Bang Dandi. Oke. Sukses terus Pijak. Ya. Yo, bye. Dadah.